Cowok ganteng di mata kamu tuh yang kayak gimana? Cowok ganteng ya, bukan cewek cantik ya. Oke, unexpected. Let's see. Iya ya. Gimana ya? Kalau menurutku cowok nggak harus physically ganteng sih. Kalau menurutku apa ya? I don't know ya, aku kayak melihat dari sudut pandang cewek ya, because I mean kalau ada cowok ganteng juga aku nggak tertarik gitu. Jadi aku kayak I try to put myself, aku berusaha menempatkan diriku ke posisinya cewek gitu. Kayaknya lebih ke attitude juga nggak sih? Kayak yang I don't know, mungkin friendly bisa, Oke. mungkin yang misterius gitu juga bisa, mungkin yang pinter gitu ya juga bisa, atau apa ya, percaya diri gitu sih kayaknya. Iya, Cowok percaya kalau udah diri. percaya diri kok tuh. Kayak keluar karismanya ya. Iya, that's right. Kayak gitu. Amin kalau ganteng tapi dia nggak present percaya diri ya. Iya, ada loh orang apa ganteng putih gitu tapi kayak dia I don't know pendiam tapi bukan pendiam yang keren gitu. Gimana ya? Gak tau Iya lah. ya, I Gitu know. ya nggak sih? Yeah, I don't know. It's all about attitude, in my opinion. Yes. Tolong ya. Tapi this is only one piece. Secara fisik ya, ya mungkin nggak tahu lah, nggak tahu. Kalau cowok mungkin, kalau cowok body goalnya mungkin kan pengen yang keker ya. Iya. Yang oh, by the way aku juga punya opinion tentang Cewek. enggak bukan being cool itu kayak gini. Kayak being cool, being admired, it's not about like pengakuan dari orang gitu kayak. It's something that comes from within yourself, you know, in my opinion, you know. Contohnya? Misal nih misal kita dilabeli deso gitu ya. Mungkin ngomongnya medok atau apa gitu. Kita insecure gitu. Tapi ya, aku punya pengalaman gini. Aku dulu tuh punya temen beberapa orang Sunda. Aku tuh ada 2 circle orang Sunda dulu. Satu yang di tempat aku tinggal, satunya lagi di tempat aku belajar bahasa Turki. Sama-sama orang Sunda. Kalau circle yang di belajar bahasa Turki itu, dia ngomongnya lu gue gitu. Tapi kalau yang di circle tempatku tinggal, itu ngomongnya aing maneh kayak gitu. Dan suka pakai bahasa Sunda banget gitu. But somehow aku tuh merasa bahwa circleku yang belajar bahasa Turki itu kayak I don't know, nggak sepede, nggak secure tentang dirinya sendiri dibandingkan dengan yang ngomongnya aing maneh itu tadi. To the point that yang aing maneh ini kayak agak sedikit berlebihan. Kayak misal I don't know, pokoknya yang selain di golongannya dia itu dia kayak kalau ngomongin tuh kayak misu-misu dia, apaan itu orang kayak gitu kayak seakan-akan dirinya itu yang terbaik gitu, yang paling ini gitu. Tapi justru malah yang menurut kamu atraktif yang itu. Iya, I find lebih apa ya, lebih cool. Tapi it's just my opinion sih gitu ya. I find it cool itu yang itu. Padahal kalau di apa ya? Maksudnya kalau standarnya ya ngomong dengan menggunakan bahasa daerah itu biasanya kan kayak kita ngomong medok gitu kan. Maksudnya kalau kita kan insecure kan dengan ngomong medok gitu. Lebih keren ngomong lu gue gak sih? Tapi kayak somehow to me it's cooler orang yang apa percaya diri dengan identitasnya sendiri kayak. Nggak make sense ya? Ya nggak sih? Sama halnya kayak apa? Kamu ketika melabeli seseorang deso, kamu kan merasa apa ya? Negatif Kayak banget ya gitu it's ya. offensive ketika kamu bilang aku deso gitu. Misal aku menyebut diriku sendiri deso gitu, kamu merasa enggak kok kayak gitu. Seakan-akan itu sesuatu yang negatif. But I feel like I can wear that desoness as a badge of honor, you know. Like, yeah, I'm deso, which means aku punya nilai-nilai yang kalian orang-orang kota itu mungkin nggak terlalu mengenal kayak gitu. Tapi aku bisa membaur dengan kalian orang-orang kota, aku bisa mengikuti cara kalian, tapi kalian belum tentu bisa ngikutin cara di tempatku. So, like, you know, it's about attitude, in my opinion. Terus menurut kamu lebih atraktif mana? Cantikan cewek yang deso yang kayak nggak pakai make up, and then kayak apa adanya kayak gitu, atau cewek kota yang udah kayak udah benar-benar kenal make up, full make up, dan dengan additional accessories they have like eyelashes, habis itu soft lens dan lain-lain.
I don't know ya. Again, I'm attracted to attitudes kayak tadi. Jadi kayak aku merasa lebih keren orang yang percaya diri aja gitu. Merasa lebih tertarik sama yang kayak gitu. I mean, I don't mind orang yang make upan good at wearing make up kayak gitu ya. Selama itu dilakukan bukan karena dia insecure terhadap dirinya sendiri. Kayak gitu. That's why I like you. I don't mind you because like you genuinely enjoy wearing makeup gitu. Kamu nggak menganggap itu sebagai sebuah beban yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Tapi lebih karena ya kamu nyamannya kayak gitu, kamu senang melakukan hal itu. So yeah, I'm fine with your makeup. Seandainya kamu make upan karena kamu insecure, maybe I'm not as attracted to you. Nah, dan di sisi lain, makanya ketika kamu nggak menggunakan makeup, I'm still attracted to you. Like, karena warna kulit itu bukan apa ya, kayak aku ada filter warna kulit gitu. Kalau orang Indonesia kan biasanya orang lebih putih itu lebih atraktif kan. Lebih light. Ya, yang lebih light. Kalau yang lebih gelap, nggak kelihatan atraktif gitu kan. Kamu mungkin wajahnya nggak se-light itu dan nggak serata itu warnanya, but I have a filter. So like yeah, you are pretty, and I like your confidence, your attitude. Thank you. Do you think I've been always confident since the first time I met you? Yes, since when? You Yeah, saw mostly yes. me. Yeah, since the first time I saw you, mostly are confident. Mostly, yeah, you have insecurities, but like that's what humans are. Like, yeah, of course ada hal-hal yang bikin kamu insecure, hal-hal yang bikin kamu nggak pede kayak gitu, and ya sometimes aku itu sih merasa kayak sebagian dari itu kayak nggak terlalu atraktif dari kamu buat aku gitu. Does that make sense? Tapi kan that's part of being human, you know. Kalau kamu confident terus juga, aku bakal annoyed gitu. Kalau orang yang confident terus kan berarti nggak tahu diri nggak sih? Kayak dia nggak bisa mengukur dirinya sendiri. Ya, apa ya? Ada garis tipis. Ya, antara confidence sama narcissism atau arrogance gitu ya. So yeah, I think you're still balanced. Thank you, Mamsa. Good to know. Kita makan dulu ya. Kan kamu yang ngomong. Oke. Kalau aku kan pasti kita bisa pakai make up perawatan, tapi satu hal yang tidak bisa kita hindari kan adalah keriput kan. Aku kan udah mulai dikit-dikit nih, kayak ada wrinkle-wrinkle gitu. The thing is, kamu belum lihat aku pas keriput. You know what I'm not attracted to? Your insecurity about keriput. Bukan keriputnya. I've seen many older women yang keriput and I still find them charming and attractive. Because, you know, they're charming, you know, like they're confident, they're friendly, things like that. Okay. Yeah. So what? I mean, people grow old. You cannot pretend to be young forever. But, you know, as you grow older, you grow wiser too. And, you know. And that sparks. Yeah. Like, maybe physically you decline, but mentally, like, you become more mature. And I think that's more than makeup for it, you know? There's something so attractive about wise older people. And I wouldn't mind having a wife like that, you know, old and wise and friendly, and you know, can give wisdom to the younger people. Like no thanks, Tanda. Right? Tapi aku punya pertanyaan nih. Kamu tadi kan bilang ada banyak cowok yang bikin ilfil karena kriteria itumu ya, kriteriamu semakin spesifik gitu. My question is, kriteriamu kan kayaknya spesifik dan banyak ya. Bagian mana yang aku itu memenuhi gitu? Kayak aku bertanya-tanya itu. Kriteria apa yang terpenuhi di dalam checklistmu itu yang bikin kamu attracted? Awalnya kan aku biasa aja sama kamu kan. Tapi semakin aku mengenal kamu, ada hal-hal yang aku merasa itu match. Aku nggak bisa deskripsikan secara rinci dan benar ya di sini. Tapi kadang tuh kerasa aja gitu. Mungkin yang bisa ditumpahkan dalam kata-kata itu apa ya? Takut salah ngomong tapi udah lah ya.
Pintar. Hmm, Pintar tapi bukan kayak cuma akademik aja, tapi dia punya prinsip-prinsip yang mungkin sedikit sulit untuk digoyahkan gitu loh. Maksudnya pintar secara akademik tapi non akademik juga dalam arti kehidupan juga gitu loh. Pada saat kamu menghadapi masalah terus menanggap komen kamu atau tanggapan kamu terhadap enggak agak gini dong. Tanggapan kamu terhadap apa itu namanya isu-isu tertentu kan kita ngobrol kan pas itu terus yang paling aku selalu apa ya kadang amazed itu adalah your diction your word choices. Oh gimana ya, your word choices itu ingat nggak pas awal-awal kuliah kan ada beberapa kata-kata wise kamu yang akhirnya aku taruh di sticky note terus aku tempel di kamar. Kamu inget nggak? Yeah, of course. That's kind of weird. I know right. Yeah. Nah aku tuh, pas banget ketemu sama aku yang kalau dikasih kata-kata mutiara tuh kayak langsung langsung kayak langsung kayak gitu. Ya terus semakin mengenal kamu emang banyak negatifnya sih awal-awal sejujurnya sebelum nikah itu. Banyak negatifnya tapi mungkin karena ini kuasa Allah yang membuat aku masih stay dan percaya dan mau dengan menerima negatifmu gitu. Aku ngerasa kalau aku udah mencintai seseorang ya yang menurut saya negatifnya tuh aku bisa terima, itu ciri-ciriku. Kalau aku suka sama orang kayak gitu, kalau aku suka sama orang tapi kalau aku gampang ilfil atau nggak suka sama flow-nya dia itu berarti aku nggak suka beneran gitu. Tapi kalau aku suka sama orang terus aku kok tahu ya flows kamu sebelum nikah pas itu ya kan. Ya aku sebel sih, tapi kayak somehow ada apa ya hati kecilku bilang bukan bisa merubah ya, tapi kayak aku bisa menerima. Iya bisa kok menerima kayak gitu. Udah dibutakan oleh cinta pada saat Iya, apa orang-orang kok dibutakan oleh cinta tuh kayak gitu ya, nggak ngelihat red flagnya ya. Iya. Aku juga kind of gitu sih sama kamu. Tapi nggak tahu ya, kayaknya nggak sebuta itu pas itu deh. Maksudnya kayak aku ngerasa serius ini kayak gini. What was your red flag before married? I just nggak paham. I mean, maksudnya cewek emang manja ya. Aku berusaha memahami itu. Even my mom yang begitu independen di mataku itu ternyata juga ada sisi manjanya dengan suami. Tapi kayak kamu dengan secara terang-terangan bilang apa? Kalau nggak sama kamu manjanya sama siapa? Kayak gitu. Seakan-akan manja itu kebutuhan pokok kayak gitu loh. Maksudnya can you like you know that's I understand manja is nice tapi apakah itu really kebutuhan pokok kayak gitu. Jadi kayak aku bertanya-tanya, ini seandainya ada masalah gitu ya, kira-kira bisa nggak ya gitu kita menghadapi bareng kayak gitu. Tapi ya di sisi lain track recordmu juga kamu sudah menghadapi masalah yang bisa dibilang lebih besar daripada aku, tapi kayak kamu survive aja gitu. One of the thing that I admire from you is that you were actually more mature in terms of life experience compared to me. Like I had problems but it was because of my own doing, but you had problems, you went through it even though it was not your bukan kamu yang membuat masalah kayak gitu. So yeah. Jadi kamu merasa itu kayak worth it pas tahu red flag itu gara-gara my life experience. After knowing my life experience. Enggak juga sih. Well, knowing your life experience is apa ya? Itu lebih di awal sih. Lebih di awal yang bikin aku tertarik sama kamu itu. Basically aku tuh seperti yang dibilang adikku ya, Ulil itu bilang dia suka mbak-mbak. Kayaknya aku tuh juga iya. Well, aku suka cewek yang dewasa, more mature. I mean gimana ya? Nggak harus more mature sih, tapi somehow kalau cewek itu mature, yang biasanya cowok itu insecure, aku tuh malah tertarik. Dan ya dengan dari cerita hidupmu kan kayak wow, kamu lebih dewasa daripada aku. Jadi kayak ini bukan secara logika ya, tapi kayak apa ya, perasaanku menjadi tertarik gitu. Tapi apa ya, what made me stay? I'm not sure actually. Mungkin kayak akumulasi sih beberapa sign-sign kali ya. Yeah, that's right. Yeah, honestly, we have
lots of in common, you know, we have a lot in common, Ya, like tapi more bukan than we expected. Yeah. bukan interestnya ya, bukan kayak That's musik, right. film, Iya, iya. hobi, bukan ya. Tapi kayak hal-hal yang menurutku justru lebih esensial dalam hidup. Kayak pandangan kita, nilai-nilai yang kita pegang kayak gitu ya. That's right, that's Cara right. kita bereaksi ketika menghadapi sesuatu, pendapat kita tentang beberapa hal yang sifatnya kayak, I don't know, ya itu tadi berkaitan dengan nilai-nilai kita tuh banyak yang sama gitu. Ya. Jadi keluarga kita bahkan meskipun apa? Kan sebelumnya kita nggak tahu. Iya pasti. sih. Tapi iya, Tapi kan dari cerita masing-masing kita cerita, kayak nggak ada red flag gitu dari keluarga gitu. bahkan aku sempat kaget karena kayak pas kalian itu sunat juga nggak rame-rame kayak mama. Oh iya. Kalian orang desa, Iya. bukannya orang desa harusnya rame-rame gitu kan. Iya, Gitu. yeah. Surprisingly, we have a lot of things in common, even in our families. How introverted we are, like our families are juga. Ya, Keluargamu kind juga of. introvert gak sih? Sama tetangga-tetangga maksudnya. Ya karena emang lingkungannya kayak pada kayak Yes. gitu, kebetulan aja. Ini kayak nggak bisa sih kalau nggak karena Allah yang mengarahkan kita. I feel like you respect a woman so much, especially me. And then Cinta bisa ngaji, itu juga sih. Kayak Cinta bisa ngaji, terus kayak tahu beberapa aturan-aturan beragama gitu, membuat aku jadi lega dan kayak secure gitu. Ngerti nggak sih? Masa aku yang ngajarin suami? Ya, kan merasa kayak, aman ya. Kayak kamu gak akan tersesat gara-gara suamimu gitu ya. Iya. Takut akan jawabannya. Oh ya, kamu sebenarnya seneng nggak sih tak beli-beliin? Oh, kamu beli-beliin? Most of the time, yes. Most of the time. Ya, soalnya apa ya? Kayak ada beberapa hal yang kayak aku sendiri itu pasti mikirnya berkali-kali kalau mau beli itu. Soalnya merasa kayak, do I really need this? Kayak gitu. Terus kayaknya ada prioritas lain yang lebih penting daripada ini kayak. Jadi kayak aku sering kayak nge-freeze terus nggak jadi beli karena kebanyakan mikir. Jadi lebih ke apa ya? Jadi kayak aku kan menimbang gini. Ketika kamu misalnya sini mau beli, sini enggak gitu ya. Ketika kamu beliin, wah itu berarti langsung jomplang ke sini kan. Kayak aku nggak usah make decision lagi. You have already made the decision for me. Okay. It's the same reason why ketika aku beli sesuatu itu aku suka nanya kamu. Soalnya ketika kadang tuh aku kayak bener-bener stuck di tengah-tengah gitu, kayak seimbang antara mau beli atau enggak. Tapi begitu kamu approve atau kamu ternyata juga pengen itu, nah langsung lebih berat di sini gitu. Makanya kayak aku nggak beli parfum yang itu, tapi aku itu kamu terus gitu. Meracuni udah berapa kali? Terus, gitu. Oh gitu ya caramu ya, mungkin sedikit-sedikit gak apa-apa, nanti biar ada alasan-alasan sedikit-sedikit, nanti lama-lama otak aku kayak ngerasa iya kok worth it, rasanya kamu menyebutkan banyak kegunaan dan manfaat kalau misalnya beli parfum yang itu gitu. Karena nggak ada satu barang yang kamu sebenarnya agak kecewa pas aku beli itu. Mungkin ada sih, tapi aku nggak ingat sekarang. Nggak ingat ya? Soalnya emang kebiasaan memfilter hal-hal. Sebenarnya beli kaos ini juga aku extremely takut sih. Soalnya kayak cuma lewat, that's so cute gitu kan. Beliin nggak ya gitu. Aku pikir kalau kamu nggak suka itu aku pakai aja gitu. Oh gitu. Yeah, I don't mind this. But you don't mind? Yeah, I like it actually. Okay, don't say I don't mind. Kalau concernmu kan aku nggak mau pakai ini kan. Well, aku mau dan aku enjoy ya pakai ini. Look good actually. Yeah. Adore ya. Kalau indoor ini emang warnanya nggak terlalu ini ya. Oh gitu. Soalnya ya gimana ya? Maksudnya muridku yang hampir seusia aku aja juga bajunya kayak gini gitu. Siapa? Itu Pak Jaka. Oh. Iya, kaosnya oversize gitu sometimes.